Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya.
bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita nyatakan terpujilah namanya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita dengan lebih tinggi lagi. Kita bersorak-sorai dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di
Haleluya. Haleluya, benar. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan kita, Yesus, telah mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Yesus.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, Dengan apa akan kami balas kasih setiamu Tuhan? Hanya kami menyerahkan hidup kami untukmu Yesus. Kami mau hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu Yesus. menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Haleluya. Benar Tuhan, kasih setiamu Tuhan besar dalam hidup kami. Kaulah Bapa yang setia, Kau Bapa yang sabar dengan kami Tuhan. Bahkan Kau menantikan kami Tuhan sebagai mempelai Engkau Yesus. Tuhan saat ini Bapa, ini kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan diam di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami perlukan pertolongan daripada Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami di dunia ini Bapa, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan pertolongan daripada Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan ya Bapa, supaya kami dapat hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan Dia telah bangkit bagi saya dan saudara. Dan Dia menurunkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita setiap hari. Dan Roh Kudus itulah yang berbicara di dalam hidup kita untuk memimpin, menolong kita, bahkan membawa kita merasakan ketenangan saat kita bersama dengan Tuhan kita. Mari kita lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebab setiap firman yang dinyatakan adalah hidup. Dan Dia hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Dia. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. kami rindu Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. dengan lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Terima kasih Tuhan. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. nyatakan ku rindu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Wah, Roh Kudus yang Kau Terima kirim kasih Tuhan. di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlukan Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh kekuatan, kedamaian, bahkan keselamatan yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia anugerah yang terindah Engkau berikan dalam diri kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan saat ini di tempat ini Bapa. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama kita nyatakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya hormati pada pagi ini. Hari ini kita masuk hari yang kedua dalam bulan Mei 2021. Kita bersyukur karena kita sudah masuk bulan yang kelima dan puji Tuhan untuk bulan-bulan yang sebelum ini, daripada bulan Januari hinggalah bulan April yang lepas, kita sentiasa diberkati Tuhan walaupun di tengah pandemik dan kes-kes COVID-19 yang semakin meningkat di bumi Sarawak. Tapi puji Tuhan, kita masih tetap ada di bawah pelindungan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang lepas. Dan masuk pada minggu ini, kita akan mengambil perjamuan kudus ataupun perjamuan Tuhan. Jadi saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlibat dalam ibadah pada pagi ini, mempersiapkan diri kita untuk mengambil roti dan air sebagai lambang
tubuh Kristus, darah Kristus yang tertumpah dan binasa bagi kita sebagai ganti dosa kita. Kita persiapkan hati kita datang bertuhan dalam saat teduh kita sebelum kita mengambil roti dan air yang kita siapkan di hadapan kita pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan bawa kita dalam doa sebagai persiapan kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dalam doa kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami akan mengambil perjamuan Tuhan. Satu perintah yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya sebagai satu peringatan akan penebusan Tuhan Yesus bagi kami di kayu salib. Kami yang dahulunya berdosa, sudah jauh daripada Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus mati bagi kami, memberikan nyawa tubuhnya bagi kami diangkat sekali lagi. Kami dipulihkan, dan kami dapat memanggil Engkau Allah, Tuhan kami, Bapa kami. Sebelum kami mengambil roti dan air ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, serahkan hati kami, pikiran kami. Jika dalam beberapa minggu yang sudah, kami sudah jauh daripada Tuhan, kami mau datang kembali kepada Tuhan. Kami mau didedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Jika kami sudah berbuat dosa, Tuhan, darah Yesus mengampuni kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang terlibat dalam ibadah perjamuan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan kami dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum Yesus diadili dan di perjamuan malam terakhir, dia makan bersama-sama, berjamuan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Jadi dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Okay. Apabila tiba masanya dalam Lukas pasal 20, Yesus berkata, apabila tiba masanya Yesus pun duduk bertelekan di meja bersama rasul-rasul dan 12 murid itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sebenarnya aku telah lama ingin sekali makan perjamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan makan jamuan ini lagi sehingga maksud sebenar Paskah dinyatakan dalam kerajaan Allah. Inilah yang diucapkan oleh Yesus ketika makan berjamuan bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudari, roti yang kita akan ambil sebentar ini melambangkan tubuh Yesus. Tubuh Yesus, dan air yang kita akan ambil melambangkan darah Yesus. Jika kita sudah bersiap sedia, mari kita sama-sama bangkit berdiri, mengambil roti ini bersama-sama sebagai satu perintah, sebagai satu peringatan akan tubuh Yesus. Mari kita angkatkan bersama-sama roti yang ada di tangan kita, bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami istri kita. Angkatkan roti ini bersama-sama. Setelah itu, Yesus mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap syukur lalu berkata, ambillah cawan ini dan bagikan antara kamu. Aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang aku tidak akan minum air anggur lagi hingga kerajaan Allah datang. Okay. Kemudian dia mengambil roti. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberi kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita ambil roti ini bersama-sama.
Demikian juga sesudah makan, dia mengambil cawan sambil berkata, mari kita sama-sama angkatkan cawan ini. Cawan ataupun air yang dalam cawan ini melambangkan darah Yesus tertumpah bagi kita. Dia mengambil cawan sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Sebagai lambang penebusan akan dosa-dosa kita. Mari kita angkatkan cawan dan ambil bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ketika kita mengambil roti dan air ini, kita memberitakan kematian Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara-saudari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika dia bersama dengan murid-murid sebelum terangkat ke surga, dia memberikan perintah kepada mereka. Kemudian Yesus pergi, murid Yesus yang ke-11 itu pergi ke Galilea, ke gunung yang ditetapkan. Di sana mereka melihat dan menyembah dia. Lalu Yesus datang bersama-sama dengan mereka. Dalam ayat 18, Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu, kata Yesus, oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Inilah perintah Yesus kepada kita semua untuk pergi memberitakan Injil. Memberitakan kematian Kristus, memberitakan kebangkitan Kristus, dan memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan kesempatan kami mengambil roti dan air sebagai lambang, sebagai simbol tubuh Yesus yang hancur binasa bagi kami, sebagai simbol darah Yesus yang tertumpah bagi penebusan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah, memiliki Tuhan yang menjadi juru selamat dan Tuhan kami. Selama kami hidup Tuhan, biarlah hidup kami, perkataan kami, kehidupan kami, memberitakan Yesus. Memberitakan kematian, memberitakan kebangkitannya, dan memberitakan kedatangannya yang kedua kali. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi kepada kita semua. Dimanapun kita berada pada pagi ini yang mengikuti kebaktian kita, saya mengucapkan selamat masuk ke dalam bulan Mei 2021. Haleluya, kita sudah masuk bulan yang baru. Saya percaya bulan-bulan yang sudah, Anda sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan sepanjang bulan-bulan yang lepas. Dan saudara-saudari, dalam beberapa minggu yang akan datang, kita akan merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, ataupun yang dinamakan Ascension Days, yang dijadwalkan kira-kira 13 Mei kalau mengikut kalender kekristenan. Nah, pada pagi ini saya akan membawa satu tema, satu tajuk, satu pembahasan, yaitu tentang Thomas. Thomas, salah satu daripada murid Yesus. Thomas ataupun Didimus. Didimus yang juga disebut namanya. Tema hari ini yaitu Thomas, seorang murid yang ragu dan menjadi murid yang rajin. Katakan sama-sama, Thomas, seorang murid yang ragu menjadi murid yang rajin. Wah, kita tahu Thomas itu merupakan seorang yang dikatakan murid yang ragu-ragu pada mulanya. Ketika dia
dia diberitahukan pada murid-murid yang lain, mereka sudah melihat Yesus. Tetapi Thomas seorang yang ragu. Ya, selagi aku belum melihat, maka itu aku belum percaya, katanya. Ada sedikit keraguan terdapat dalam diri Thomas. Tetapi setelah itu nanti, setelah dia melihat dengan matanya sendiri, maka dia berkobar-kobar bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Kita baca daripada Yohanes pasal 20. Dan saya akan membaca daripada terjemahan AVB, Alkitab versi Borneo. Yohanes 20 ayat 24 sampailah ke ayat 29. Okay. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 29. Temanya adalah Thomas, seorang murid yang ragu menjadi murid yang rajin. Haleluya. Tetapi Thomas 24, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Ini salah satu nama yang diberi kepada Thomas ataupun yaitu Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak lagi percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Ini satu pengakuan dari mulut Thomas. 28. "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas daripada murid yang ragu menjadi murid yang rajin, ataupun daripada murid yang ragu dia menjadi percaya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bagi Thomas untuk mempercayai peristiwa kebangkitan ataupun kehadiran Yesus pada waktu itu tidak cukup ketika para murid yang lain berkata dan memberi kesaksian kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan kalau kita ingat pasal sebelumnya di Yohanes pasal 11, ini kita di bab 12. Di bab 11 itu tentang kematian, tentang Lazarus yang mati. Dan kemudian dia bangkit setelah Yesus datang ke kubur. Dan di situ ada Thomas bersama-sama dengan Yesus. Dan dengan matanya sendiri dia melihat orang yang sudah mati bangkit daripada kubur. Ya, ini kelanjutan cerita di mana Yesus sudah bangkit dan di depan dia, menurut muridnya, mereka menceritakan kepada dia, mereka melihat Tuhan. Ya. Satu bukti yang konkret yang dia lihat pada bab 11, Lazarus bangkit, dan sekali lagi orang menceritakan kepada dia, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mana mungkin dia percaya selagi belum melihat. Karena dia sudah mengalami di bab 11.
Dengan matanya sendiri dia melihat Lazarus sudah bangkit. Dan di bab 20 ini ada orang-orang berkata kepadanya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mana mungkin dia percaya? Karena dia belum melihat. Haleluya. Okay. Di bab 11 itu ada peristiwa Lazarus dibangkitkan dan kematiannya oleh Tuhan Yesus. Dan ayat 16 di bab 11 itu jelas bahwa Thomas ada pada waktu itu dan hadir dan menyaksikan sendiri peristiwa bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, sekali lagi saya katakan, namun bagi Thomas untuk mempercayai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ia memerlukan sendiri melihat bukti itu dan mengalaminya. Jadi ia berkata kepada rakan-rakannya, sebelum aku melihat paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. Wah, ini satu sifat, ada satu karakter yang kita boleh belajar daripada Thomas. Okay. Ada penafsiran Alkitab berkata bahwa Thomas ini adalah seorang murid yang jenisnya adalah melankolis. Okay, ataupun melankolis. Sikap ataupun jenis melankolis ini, type melankolis ini adalah seorang pribadi yang berperasaan, yang perasaannya lebih mendominasikan perilakunya. Dia jenis yang emosi lebih dan lebih selalu merasa bimbang kalau dia merasa takut. Ini jenis orang yang melankolik. Okay. Dia bersikap pesimis dan selalu memandang suatu masalah dari segi negatif ataupun skeptical dan tidak mudah untuk cepat percaya. Ini jenis sikap sifat yang ada pada orang melankolis ataupun yang ada pada Thomas ini. Selagi dia tidak mudah percaya, okay? Dia tidak mudah untuk cepat percaya selagi belum ada bukti kukuh. Jadi kepribadian ini juga tidak mudah untuk cepat membuat keputusan. Karena kalau ia ada masalah, maka ia akan memakai perasaannya dulu. Kemudian dia pikirkan panjang-panjang dalam-dalam dan setelah itu dirasakan kembali dalam hatinya lalu berpikir atau dipertimbangkan lagi dan seterusnya. Inilah perilaku yang ada pada Thomas itu. Okay. Dan orang seperti Thomas ini disebut sebagai orang yang peragu ataupun orang yang ragu-ragu. Jadi dia tidak akan mengambil keputusan sebelum melihat dan memiliki bukti yang cukup dan data yang cukup untuk dia membuat keputusan. Saudara-saudari, bukan Thomas tidak percaya ataupun tidak mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhannya. Tetapi sebelum ini dia sudah melihat, sudah mendengar. Okay. Dikatakan kematian Tuhannya membuat ia merasa begitu sedih, begitu kecewa. Dan kehilangan yang sangat-sangat mendalam bagi dirinya. Sehingga dia tidak percaya. Jadi peristiwa itu membuat dia ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhannya. Apakah benar Tuhan sudah bangkit seperti kawan-kawan, seperti murid-murid yang lain yang sudah memperkatakan itu kepada dia? Ya. Saudara-saudari, daripada seorang murid yang ragu-ragu menjadi seorang murid yang percaya, murid yang rajin. Okay. Nah, apa yang kita boleh belajar daripada Thomas pada pagi ini? Saya petik ada 3 perkara yang kita boleh belajar, kita boleh pikirkan, kita boleh renungkan daripada sikap Thomas. Yang pertama, Thomas itu ingin mengalami. Dia ingin mengalami Yesus. Pertanyaan untuk kita pada pagi ini, apakah kita ingin mengalami Yesus? Orang berkata-kata tentang Yesus, orang berkata-kata tentang keselamatan yang mereka ada. Tetapi apakah kita sendiri ingin mengalami Yesus itu?
25 dikatakan, ayat 25. Maka kata Yesus, murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucuk jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sesekali aku tidak akan percaya. Inilah perkataan Thomas ketika dia meresponi pengalaman sukacita murid-murid yang lain yang berjumpa dengan Tuhan yang setelah bangkit itu. Saudara-saudari, meyakini berita tentang orang mati dan kemudian bangkit dan menampakkan diri bukanlah satu perkara yang mudah diterima. Ini sangat-sangat tidak mudah diterima. Apatah lagi Thomas, seorang yang melankolik. Jadi Thomas ingin membuktikan sendiri. Dia ingin mempunyai pengalaman yang sama, yaitu berjumpa dengan Yesus itu. Wah, ini yang menarik tentang Thomas. Dia ingin sendiri mengalami. Apakah Anda ingin sendiri mengalami Yesus? Daripada mendengar-dengar orang. Inilah sikap yang seharusnya kita ada. Kita ingin sendiri mengalami tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang kuasa Allah, tentang kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Dia ingin mempunyai pengalaman yang sama, yaitu berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan bukan sekedar apa kata orang. Apa kata orang, dia ingin mengalami untuk dapat mempercayai berita tersebut. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita pun sering mengalami perkara yang sama seperti Thomas. Ingin dimantapkan untuk dapat meyakini sesuatu. Apatah lagi dalam kerohanian kita, dalam keimanan kita. Kita harus ingin mengalami kuasa Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi kita juga dapat belajar daripada Thomas pada pagi ini. Dia ingin mengalami secara pribadi, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, keraguan Thomas adalah sebuah proses untuk mengalami keajaiban Tuhan yang kemudiannya mengubah dia menjadi percaya, menjadi teguh, dan menjadi seorang murid yang rajin. Selepas itu, puji Tuhan, nanti kita akan melihat bagaimana kerajinan Thomas yang kita boleh belajar. Oke. Di akhir proses itu, daripada menjadi ragu, dia berseru ketika Tuhan Yesus hadir setelah 8 hari itu. Yesus hadir dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Satu pengakuan yang luar biasa. Ia yang ragu kini menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, bukankah kita pernah ataupun bahkan selalu merasakan keraguan yang sama seperti Thomas? Di tengah-tengah keraguan itu yang kita rasakan itu, Yesus tetap membimbing kita. Kita ragu-ragu untuk hari ini yang seterusnya. Kita ragu-ragu di dalam pandemik ini. Ya. Tetapi percayalah, Yesus tetap membimbing kita untuk percaya. Entah Anda masih ragu atau Anda sangat yakin betul, Yesus tetap berjalan dan membimbing kita untuk melihat pekerjaan keajaibannya atas dunia yang Dia kasihi ini. Jadi saudara-saudari, biarlah keraguan kita berakhir dengan keyakinan di dalam kuasa Yesus yang bangkit. Kuasa yang mampu meneguhkan keraguan kita. Dia sudah bangkit. Dia yang sulung, yang pertama.
yang sudah bangkit, maka saya dan saudara-saudari juga akan bangkit. Nah, kalau yang sulung yang pertama itu sudah bangkit, maka yang seterusnya juga akan bangkit bagi yang percaya kepadanya. Thomas ingin mengalami Yesus. Setelah dia mengalami Yesus, maka hidupnya ditransform, diproses, diubahkan daripada seorang yang ragu-ragu menjadi seorang yang yakin, teguh, percaya, dan seorang yang rajin. Dan kedua, selain Thomas ingin mengalami Yesus secara pribadi, Thomas juga kita melihat dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 5, Thomas memiliki kejujuran yang tertinggi. Wah, ini bahasa yang besar. Kejujuran yang tertinggi. Dia memiliki kejujuran yang tertinggi. Thomas berkata kepada Yesus dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 5. Tuhan, ini ketika mereka sedang makan berjamuan, lalu Yesus berkata, sebentar lagi aku akan pergi ke rumah Bapa. Thomas berkata, kami tidak tahu ke mana engkau pergi, bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana. Wah, seorang daripada 12 murid Tuhan Yesus diam, tidak berkata apa-apa ketika Yesus menceritakan, memberitahu mereka dia akan pergi meninggalkan mereka. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, berani mempersoalkan kata-kata Yesus. Tetapi Thomas satu-satunya orang yang jujur. Boleh jadi mereka itu masih belum bela-bela apa yang Yesus akan buat. Dia pergi ke mana? Bela-bela. Masih sama-sama di pikiran mereka. Tetapi seorang ini dia jujur, dia mengaku. Dia berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana? Dengan kejujurannya dia mempersoalkan keterangan yang Yesus beritahukan. Dan dengan kejujuran ini membawa satu berita yang indah, satu jawaban yang indah, satu penyelesaian yang indah atas keterangan Tuhan Yesus itu. Kemudian Yesus menjawab. Ini jawaban Yesus. Ini respon Yesus kepada pertanyaan Thomas yang jujur itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Wow. Inilah penyelesaian bagi segala penyelesaian di bumi ini. Tuhan Yesus naik dan dia menyediakan jalan bagi kita. Jalan kebenaran dan jalan hidup. Jika kita percaya kepadanya, jika Anda percaya kepadanya hari ini, dengan mulut Anda mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu milik kita. Ayat 7 dikatakan, dengan mengenalku, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang, kamu mengenalnya, malah sudah pun melihat dia. Wah, ini kata-kata ayat 16 itu, ayat 17 itu kalau kita lihat di Alkitab Red Letter itu bahasa warnanya merah. Ayat-ayat itu ditulis dalam bahasa berarti penting. Itu kata-kata Yesus. Okay. Thomas seorang yang jujur. Dia tanpa segan silu, tidak malu mengakui kekurangannya. Dia tidak tahu keterangan itu, lalu dia menjawab, lalu dia mempersoalkan. Ketika perjamuan terakhir itu, Yesus bersama murid-muridnya dan berjanji akan menyediakan tempat bagi mereka. Lalu dia mempertanyakan soalan ini. Dan keraguan Thomas itu justru mendorong Yesus untuk membuka rahasia. Yang dalam ayat yang ke-16 tadi. Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Wah, luar biasa. Kejujuran, memiliki kejujuran yang tinggi. Saudara-saudari, mari kita memiliki kejujuran yang tertinggi seperti Thomas. Selalu datang bertanya kepada Tuhan. Jika kita tidak tahu
jika kebimbangan itu mulai masuk dalam kehidupan kita, jika kekhawatiran itu mulai masuk datang dalam hidup kita, mulai datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan mungkin Engkau punya jawaban, punya rencangan bagi kami. Di sebalik pandemi COVID ini, kita datang bertanya, selalu datang bertanya kepada Tuhan. Seperti Thomas. Apakah kita selalu bertanya kepada Tuhan? Masalah anak-anak yang kita hadapi, masalah di tempat kerja. Bertanya, selalu bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Thomas memiliki kejujuran yang tertinggi. Yang terakhir, selain Thomas ingin mengalami Tuhan itu secara pribadi dan juga memiliki kejujuran yang tertinggi, Thomas juga memiliki pengakuan, mempunyai pengakuan yang benar. Dia mempunyai pengakuan yang benar tentang Tuhan. Menurut siapa? Menurut Tuhan siapa? Menurut Anda siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Yesus itu menurut Anda? Juru selamat? Tuhan? Ataupun dokter bagi kita? Dikala kita sakit, kita datang cari Tuhan Yesus sebagai dokter kita. Apakah dia seperti itu sahaja? Dikala kita letih, kita datang kepada Tuhan yang sumber penghiburan bagi kita. Apakah dia Tuhan setakat memberi kita kelegaan? Apakah dia setakat Tuhan yang menjadi gembala kita? Tapi di sini dalam ayat 28, Thomas memiliki pengakuan yang benar tentang Tuhan. Saudara-saudari, ini yang perlu kita miliki. Kita seharusnya memiliki pengakuan yang benar, mempunyai definisi yang benar tentang Yesus itu, tentang Allah itu. Thomas menjawab, Tuhan, dia berkata begini, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus itu bagi Thomas itu adalah Tuhan, God, dan Allahku. Okay. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita boleh belajar dengan lebih dalam lagi, siapakah Tuhan dan Allah itu, kita tahu siapa Yesus itu bagi kita. Dia tidak hanya sekedar juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan segala-galanya. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang terjadi di bumi ini. Okay. Karena dia Tuhan, seharusnya kita ini adalah ciptaannya, percaya dan trust kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di bumi ini, kita tahu Tuhan punya rencangan. Sebagai Tuhan, okay, sebagai Allah, dia juga akan menjaga kita, memelihara kita. Kalau burung pipit itu dijaga Tuhan. Kalau lalang-lalang rumput-rumput di padang itu dijaga Tuhan. Kita sebagai anak, sebagai ciptaannya pasti dijaga Tuhan. Okay. Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Jika kita memiliki pengetahuan yang benar, pengakuan yang tepat dan benar tentang Allah, tentang Yesus itu, dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita mempunyai pengakuan yang benar tentang Tuhan kita. Tidak hanya sekedar dia juru selamat, dia gembala kita, okay? Dia tabib, dia penyelamat kita, tapi dia adalah Allah dan Tuhan kita. Kalau dia Tuhan, dia harus memerintah atas hidup kita.
Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas keluarga kita, atas studi kita, atas pekerjaan kita. Okay. Jadi pengakuan Thomas ini adalah pengakuan yang pertama. Jadi ini yang membuat Thomas ini menarik. Pengakuan yang pertama tentang Yesus sebagai Allah. Dan pengakuan yang luar biasa melampaui. Baik dari reaksi semua murid-murid yang lain. Yang percaya kebangkitan Kristus sebelum Thomas. Mereka hanya melihat. Tapi belum mengaku pada waktu itu. Wah, ini yang luar biasa tentang Thomas. Tetapi dia setelah dia melihat, dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Daripada 12 murid itu, hanya Thomas yang mempunyai pengakuan yang benar tentang Yesus. Pengakuan yang paling jelas dan sungguh-sungguh tentang kealahan Tuhan Yesus. Keilahian Tuhan Yesus yang sejati daripada Thomas. Pemazmur berkata, dia membuat pengakuan tentang siapakah Allah itu. Dia berkata Pemazmur 84 ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Dan pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Satu pengakuan yang tertinggi daripada pemazmur yang mengatakan Allah itu yang menyediakan segala sesuatu, dan akhirnya dia mengungkapkan bahwa ya Tuhan semesta alam, ya Allahku dan Rajaku. Sama seperti Thomas. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kemudian Mazmur 35 berkata, ayat 23, terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Pemazmur ini meminta pembelaan, meminta dipelihara Tuhan. Dan akhirnya karena dia mengaku bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu adalah Tuhannya. Apakah kita mengakui Yesus sama seperti itu? Tuhan dan Allah. Saudara-saudari, daripada menjadi seorang ragu-ragu, Thomas menjadi seorang yang percaya. Di akhir hidupnya Thomas, setelah dia mengaku itu, dia sudah diproses, dia sudah diubahkan. Dia tidak lagi seorang yang ragu-ragu, tetapi dia seorang yang percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh, teguh imannya, dan kemudian dia menjadi seorang penginjil yang hebat, yang luar biasa. Okay. Nah, kalau kita baca sejarah hidup Thomas, kita boleh baca begini. Okay. Kuasa kebangkitan Yesus telah mengubah Thomas secara radikal. Luar biasa hidupnya. Dari seorang peragu yang jujur menjadi seorang misionaris yang bersemangat. Thomas telah meninggalkan Palestina pada waktu itu dan terus memberitakan Injil sampai ke India. Sehingga hari ini bagi orang yang pernah pergi India, sejarah membuktikan bahwa ada satu gereja yang Thomas dirikan di situ, yang didirikan sebagai tanda mengenai pelayanan Thomas pada waktu itu. Dikatakan ada di Chennai, di Saint Thomas, gereja Basilika Saint Thomas. Dia bersemangat menjadi penginjil bagi Kristus. Dia berkhotbah di Babilonia kuno sampai dekat sungai Efrat dan Tigris yang sekarang menjadi Irak. Dia melakukan perjalanan penginjilan dari Persia, Iran, dan terus memenangkan murid-murid bagi Kristus. Dan akhirnya dia mati syahid. Dan kuburnya, makamnya diletakkan di altar, di bawah mimbar gereja Basilika Saint Thomas di Chennai, India.
itu menurut sejarah berkobar-kobar memberitakan Injil. Inilah kehidupan Thomas. Mengalami proses, mengalami transformasi melalui kebangkitan Kristus. Saudara-saudari, daripada peragu menjadi seorang yang rajin. Seharusnya inilah menjadi contoh bagi kita. Kita harus rajin, kita perlu rajin. Kita jangan ragu-ragu tentang Tuhan kita. Seharusnya sebagai orang yang percaya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Seharusnya kita menjadi seperti Thomas yang rajin memberitakan Injil. Memberitakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Seperti Thomas. Haleluya. Thomas, seorang murid yang ragu, menjadi seorang murid yang rajin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, dapat belajar daripada firman-Mu, terlebih lagi daripada seorang murid Yesus yang luar biasa, yaitu Thomas. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati Thomas sehingga melalui kesaksiannya orang-orang dimenangkan. Tuhan Yesus pakai jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tidak lagi khawatir akan hidup ini, tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang bersemangat bagi Kristus, orang-orang Kristen ataupun orang-orang percaya yang bersemangat memberitakan Injil, memberitakan Kristus di tempat kerja kami, di sekolah kami, di rumah-rumah, di kampung-kampung, di kota-kota. Kami memberitakan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bila tugas ini Tuhan kami pikul, kami laksanakan, sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami roh-Mu Tuhan, untuk pergi ke tempat-tempat yang patut, yang tepat untuk memberitakan Injil. Seperti Thomas di akhir hidupnya, walaupun dia mati syahid, tetapi banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Pakai kami Tuhan, setiap kami, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Jemaat yang saya kasihi, seperti Thomas yang pada mulanya seorang yang ragu-ragu, dia menjadi rajin. Dia mempunyai pengakuan yang benar tentang Tuhan. Dia memiliki keselamatan itu karena dia tahu siapakah Yesus itu. Apakah Anda tahu siapa Yesus itu? Jika Anda ingin tahu siapa Yesus itu, jika ingin Anda mengenal Yesus itu, dan berkata, Tuhan, pada hari ini saya mau mengenal Engkau. Saya ingin mau mengalami Engkau. Saya ingin mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada di antara kita yang ingin mengenal Tuhan, ingin mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hatimu berdoa, ikut doa saya. Ya Tuhan, saya manusia berdosa. Hari ini saya ingin mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti Thomas, dia mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya dan Allahnya. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas hidupku, menjadi Tuhan dan Raja, menjadi Allah atas hidupku, berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Jika aku sudah berdosa Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Aku mohon Roh Kudus menguasai seluruh dan pikiranku, hatiku, sehingga hidupku tidak sama lagi. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita yang membuat pengakuan yang menyerahkan hidupmu bagi Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan yang kami dengar, biarlah itu menjadi satu kekuatan pedoman bagi kami, supaya kami menjadi seorang yang rajin memberitakan Injil, menjadi berkat bagi kerjaan Allah.
Berkati jemaat-Mu hari ini yang mendengarkan. Firman-Mu tidak hanya diberitakan, tapi firman-Mu akan dilakukan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas keterlibatan kita dalam ibadah pada pagi ini. Sebentar kita akan mempersembahkan persembahan kita dalam bentuk kewangan. Dan saya bersyukur buat jemaat yang setia memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, dan juga persembahan khusus. Kiranya persembahan Anda juga menyenangkan hati Tuhan. Jika ada di antara kita yang belum siap memberi dalam bentuk keuangan hari ini, saya berdoa agar Roh Kudus juga menggerakkan hati kita. Supaya satu hari nanti kita juga terlibat dan dapat menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Saudara-saudari, berilah yang terbaik kepada Tuhan karena Dia adalah Allah kita yang telah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati persembahan kita pada hari ini. Kita berdoa. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan dalam bentuk keuangan hari ini, aku ingin memberkati mereka. Segala berkat-berkat yang telah mereka curahkan akan dicurahkan kembali ke atas ribaan mereka, melimpah keluar dan memberkati orang-orang lain. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati studi mereka Tuhan. Berkati perjalanan mereka Tuhan keluar masuk, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan lindungi semuanya. Kesehatan mereka Tuhan Engkau berikan yang terbaik. Jauhkan mereka Tuhan daripada segala virus-virus yang berbahaya. Daripada sakit penyakit yang berbahaya. Jauhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus mereka Tuhan dengan kuasa Yesus. Dan segala perjalanan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang mengutuskan malaikat-malaikat-Mu menjaga dan memelihara mereka. Haleluya Tuhan, terima kasih. Baik jemaat yang tidak sempat memberi hari ini, aku berdoa Roh Kudus Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga dengan satu hari nanti Tuhan mereka bersiap untuk memberikan persembahan mereka. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang tertinggi dalam hidup mereka. Yang terbesar yang telah memberkati mereka. Berkati tangan-tangan yang memberi hari ini, biarlah berkat anugerah Allah terus melimpah-limpah atas hidup mereka. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kita akan berdoa. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara-saudari, ingatlah SOP yang sudah diberikan ketika kita keluar, ketika kita bergaul-gaul dengan teman-teman kita. Patuhilah SOP. Okay? Supaya wabak virus COVID-19 ini dapat dipatahkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin memberkati jemaat BMC Central City dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang menonton pada hari ini, berkat-berkat Allah yang melimpah-limpah dicurahkan atas mereka. Kesehatan, pelindungan, pemeliharaan Tuhan menyertai mereka. Mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih, berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan. Berkati juga saudara mara mereka Tuhan yang tidak bersama dengan mereka, yang bersama dengan mereka hari ini. Pertolongan dan pertolongan Allah, anugerah Allah menyertai mereka. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Allah kita. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Dan Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tengah hari.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku,